Ya pemirsa, pasar Tanah Abang kian sepi pengunjung, bahkan penurunan omset rata-rata mencapai 50%. Dan saat ini sebagian pedagang sudah mulai beralih memasarkan dagangan melalui sosial media. Namun itu tadi, produk dalam negeri perlu bersaing dengan produk luar negeri yang menjual harga lebih miring. Lalu bagaimana solusi dari pemerintah? Sore ini kita akan membahasnya bersama dengan staf Susmenkop UKM Vicky Satari. Selamat sore Pak Vicky. Selamat sore Mas. Ya Pak Vicky, tadi kita sudah sempat dengarkan ya apa yang disampaikan juga oleh Pak Menteri. Dan ini dibilang bahwa produk kita itu lebih mahal begitu. Atau yang didagangkan di Tanah Abang lebih tinggi nilainya dibandingkan yang ada di online shop dan diimpor begitu. Nah ini apa solusinya dari pemerintah untuk hal ini? Ya tentunya pertama mengatur ya. Karena ini kan sebetulnya barang sudah ada di pasar Pak Mas ya, Pak. Dalam ini pasar marketplace ya, dari pasar online, di mana banyak sekali barang-barang yang dijual dengan harga sangat murah, yang nyaris tidak masuk akal. Barang harga parfum Rp100, baju sweater misalnya harga Rp5.000, Rp10.000, Rp15.000, sepatu Rp24.000, ini udah nggak mungkin dikejar oleh produksi lokal. Nah sehingga regulasinya yang kita dorong adalah tentunya ini karena di wilayah Kementerian Perdagangan adalah melalui revisi Permendag 50 tahun 2020 yang dalam proses harmonisasi, mudah-mudahan segera diundangkan. Nah apa yang diatur kemudian ini kan praktek predatory pricing. Nah di ujung kita ingin pastikan semua platform marketplace yang menjual produk impor ini menambahkan dengan izin barang impor, dalam hal ini keterangan izin ya asal barang, kemudian keterangan berbahasa Indonesia, kemudian juga mengurus dari mulai pajak, sertifikasi BIRT, BPOM sampai dengan sertifikasi halal dan seluruh persyaratan yang sebetulnya ini dikenai juga oleh UMKM gitu ya dalam berbisnis. Demikian salah satunya Mas. Baik, tapi apakah benarnya ya lesunya omset di sana ini karena kalah dengan pedagang yang menggunakan TikTok Shop begitu? Ya, salah satu data yang kita dapatkan pengguna TikTok Shop ini, TikTok ini sudah sampai dengan 120 juta, di mana nomor dua ya setelah Amerika dari level global gitu. Nah, dari TikTok ini kan ada di media sosialnya, sangat digemari gitu ya. Kemudian ada marketplace-nya, ya sehingga trafficnya sudah sangat besar, ada existing di sana. Nah, ketika barang masuk, barang-barang yang dijual di TikTok Shop ini juga adalah ada data dari Indef yang menyatakan ya nyaris 80% produk yang dijual kan barang impor. Nah kami sendiri sebetulnya sudah mengundang pihak TikTok Indonesia bulan Juli yang lalu ya. Ini berarti ya, sekitar 3 bulan yang lalu ya. Itu untuk meminta mengklarifikasi data dari produk-produk yang dijual, komparasi antara produk lokal dan impor, jenis artikelnya, jumlah artikelnya, SKU-nya sampai dengan value-nya. Agar jelas tentunya ya. Sampai saat ini kami masih belum terima, kami masih menunggu nih Mas data tersebut. Sehingga tadi dari mulai kebiasaan orang memang sudah online sekarang, dan perlu diingat transaksi di e-commerce itu DVD ya, fabrikasi percakapannya dari media sosial, selalu begitu. Di media sosial yang lain kan mereka punya shop ya, punya store juga sebetulnya, bukan hanya TikTok yang mencantumkan shop itu. Instagram punya shop, Facebook punya shop, WhatsApp for business, tapi mereka nggak langsung check out di platformnya yang kami ketahui gitu sampai dengan saat itu. Jadi harus keluar, harus masuk ke marketplace, ke retail online. Tapi poinnya adalah ini bukan masalah TikTok atau masalah platform tertentu, tapi ini adalah praktik ya, predatory pricing, praktik terkait dengan social commerce yang ada praktik predatory pricing yang disebabkan karena unequal playing field. Demikian Mas. Baik, jadi kalau kita lihat tadi itu Anda katakan bahwa solusinya adalah dengan regulasinya diperketat seperti itu ya di dalam e-commerce. Karena ini sudah masuk ke social commerce. Lalu perlukah ada filtering begitu? Ya, kita sih referensi dari negara-negara lain ya. India udah full ban untuk TikTok, walaupun memang belum ada TikTok Shop pada saat itu ya. Kemudian Tiongkok sendiri, China ada 2 regulasi yang memastikan tidak boleh ada praktik predatory pricing yang pertama, yang kedua tidak boleh ada monopoli data ya melalui algoritma AI dan seterusnya. Jadi sebetulnya China sendiri sudah memproteksi, dan perlu diingat dari sisi valuasi ekonomi digital China itu 90%-nya dikuasai oleh domestik, 10% yang asing. Kalau Indonesia
dari 100% pasar commerce-nya, ya perdagangannya, 45% hanya dikuasai domestik, 56% lebih itu adalah asing, market share platformnya. Nah ini sebetulnya kan tanda tanya, kita punya proyeksi 5.400 triliun potensi ekonomi digital Indonesia di tahun 2030. Pertanyaan ini untuk siapa? Ini kan semua dibangun infrastruktur pemerintah, oleh pemerintah, oleh uang rakyat. Ini kan tentunya harus dikembalikan lagi ke masyarakat, dalam hal ini pelaku-pelaku usaha lokal. Baik, ya kita berharap bahwa kemudian regulasinya juga diperketat dan ada filtering. Saya dengar juga Komisi 1 tengah membicarakan mengenai hal ini, bukan hanya soal video porno, tapi juga ini boleh jadi filter ya. Karena di beberapa negara juga seperti TikTok begitu sudah banyak yang di-ban, dan ini demi ekonomi di negeri ini. Baik, terima kasih begitu Pak Vicky Satari sudah bergabung bersama kami dan memberikan insight-nya. Semoga Indonesia juga semakin lebih baik. Salam sehat selalu. Salam sehat, terima kasih.